Tuhan itu orangnya murah hati, maha mengerti, pengertian luar biasa. Dia sanggup memahami bahwa kita ini hanyalah debu dan tanah. Kepala gereja itu kan Kristus. Makanya di dalam gereja itu tidak ada penghakiman. Karena yang memimpin gereja, kepalanya adalah seseorang yang penuh pemahaman, maha pengertian. Yesus Kristus itu sangat-sangat simpatik, sangat menunjukkan empati kepada kita semua dalam kelemahan iman kita, kebutuhan jasmani kita, ketidaksiapan kita. Yesus bisa mengerti. Tuhan gak punya kebutuhan karena Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Namun demikian ada waktunya Tuhan izinkan dirinya membutuhkan sesuatu untuk menguji iman kita. Apakah kita bayi rohani atau dewasa? Saya mau jadi anak yang dewasa itu. Saya tidak mau diperlakukan seperti bayi oleh Tuhan Yesus. Hari-hari ini waktu kita mulai onsite, ketika ditanya oleh greeter yang menyapa jemaat, siapa di sini yang pertama kali hadir di ibadah gereja? Banyak yang angkat tangan. Kenapa onsite diadakan? Karena jiwa-jiwa baru ini. Karena mereka perlu rumah rohani. Ketika saya melihat jiwa-jiwa baru datang di onsite, seperti sebuah peneguhan bahwa gereja kita memulai kebaktian di lokasi. Di sini ternyata ada tujuannya. Supaya jiwa-jiwa baru tersebut datang ke rumah Tuhan dan memperoleh firman Allah. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Perempuan yang diajak Yesus bercakap-cakap, wanita Samaria ini juga secara simbolis berbicara tentang jemaat yang terlantar. Kasihan. Mau kemana domba-domba Kristus? Tidak semua domba Tuhan itu tersesat. Tidak semua terhilang. Tapi ada juga domba yang terlantar. Mereka sudah jadi domba. Mereka sudah jadi orang percaya. Tapi mereka tidak di-take care. Rohani mereka tidak terpelihara. Hati mereka haus mencari roti. Roti sorgawi. Mereka mencari mana. Mencari makanan di padang gurun bagi mereka. Tapi mereka juga haus zaman. Mereka mau datang ke rumah Tuhan. Mereka kemana? Sedangkan mereka haus ke gereja. Anggota CG atau jemaat kita yang sudah bersel group atau berconnect group. Karena sudah terhubung dan diberi makan. Mereka sudah puas atau kenyang hubungan. Gak onsite pun gak apa-apa. Karena mereka sudah dikenyangkan. Dan mereka kenal seseorang. Minimal seseorang kenal mereka. Mereka terhubungkan. Mereka tidak sendirian. Jadi sekalipun online saja, mereka hidup dan bisa survive alias bertahan. Tapi tidak semua gereja punya cell group. Kalau kita mau hidup bagi jemaat kita saja yang sudah ada, tidak memiliki hati Yesus untuk jiwa-jiwa, nggak perlu onsite sih. Karena Yesus itu Immanuel, dia ada di mana-mana. Siapa bilang kalau kita onsite baru ketemu Yesus? Tuhan bisa hadir di mana-mana. Kalau kita mau hidup untuk jemaat kita sendiri, online saja nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya hati bagi jiwa-jiwa, kalau itu bicara memenangkan seorang perempuan Samaria yang perlu ditemui di sebuah lokasi, maka onsite adalah sebuah misi. Dan harus ada yang menunggu dalam hal ini, dalam cerita ini. Yesus seorang diri dia tunggu. Gak ada yang menunggu bersama dengan dia, Tuhan sendiri yang menanti. Karena setiap jiwa berharga, Tuhan mati untuk setiap jiwa baru. Tuhan mati untuk setiap domba-domba yang terlantar, tak punya rumah. Dia menemukan Tuhan di sebuah lokasi. Itulah definisi church. Siapa bilang pandemi ini masa menabur? Pandemi ini masa menuai juga. Karena banyak jiwa membutuhkan Tuhan. People need the Lord. Manusia butuh Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Di ujung mimpi buruk seseorang. Di ujung impian yang hancur. Manusia menyadari mereka perlu Tuhan Yesus Kristus. Kalau untuk makan secara pribadi, saya nggak perlu ke gereja. Online saja. Kalau untuk diri sendiri, pikiran bukan misi, bukan untuk jiwa-jiwa, kehadiran di community, tutup pun enggak masalah. Karena firman Tuhan tersebar kemana-mana.
Tetapi kehadiran gereja secara fisik tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Secara fisik, gereja diperlukan. Kalau kita berbicara untuk diri sendiri, hanya untuk makan pribadi, di mana saja bisa. But I must be here for them. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Tapi kami akan ada di sini. We will be here with Jesus for them. Kita akan ada di sini bersama dengan Yesus untuk mereka. Karena Yesus onsite, saya juga mau onsite. Karena Yesus onsite untuk sebuah tujuan. Ternyata Yesus menantikan sebuah perjumpaan. Yesus menunggu satu jiwa baru. Yesus mengantisipasi dengan kasih satu domba yang tersesat. Atau domba yang tidak punya Bethel, nggak punya rumah Allah. Yesus ada di sana dengan misi di pikirannya. Mission was clearly on Jesus' mind. Jesus, the greatest missionary. Yesus, misionaris terbesar dan termulia. Jangan bermental wait and see. Jangan bermental tunggu dulu dan lihat nanti. Tapi bermentallah prepare in advance. Persiapkan diri dan majulah dengan sengaja. Ini bukan hanya bicara soal onsite. Ini juga bicara dalam kehidupan kita setiap harinya. Siapa mau menyongsong masa depan, ya begini caranya. Dan demikian mentalnya. Ini bukan hanya bicara tentang ibadah di lokasi. Ini bicara tentang mentality. Atau sikap iman jemaat. Untuk menyambut rencana Tuhan yang di depan. Jangan bermental wait and see. Tapi prepare and advance. Persiapkan diri dan maju. Dalam hidup ini harus begitu. Kalau kita mau maju dalam segala sesuatu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenali kehendak Tuhan. Di setiap langkahmu dan langkahku, kenali apa yang menjadi kehendak Allah. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu itu, timbang-timbang di hati. Mari kita belajar dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Lord, let your will not my will be done. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang dilaksanakan. Biarlah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, yang terjadi dalam hidup ini. Persiapkan apa yang bisa. Seperti saya katakan tadi, iman tanpa perbuatan dalam hati, bukan? Jadi kita punya tanggung jawab adalah mempersiapkan apa yang kita sanggup, apa yang mampu. Apa yang kita bisa persiapkan hari ini. Persiapkan secara maksimal. Lakukan bagian kita. Dalam kehidupan ini jangan menunggu wait and see. Tunggu dulu nanti kalau berkat datang saya baru mempersiapkan diri. Persiapkan apa yang bisa. Apa yang sudah di tangan 5 roti 2 ikan. Syukuri, pecah-pecahkan. Nanti setelah itu multiplikasinya dari Tuhan, itu kuasa. Tapi memecahkan itu tanganmu. Dan tanganku pastikan pecahannya itu proporsional. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah tunggu-tungguan. Persiapkan apa yang bisa. Prepare what you can. Lakukan itu dengan segenap hati. Sebab bagian kita hanyalah perbuatan. Tapi jangan berhenti sampai perbuatan. Perbuatan tanpa iman. Kalau iman tanpa perbuatan dalam hati, perbuatan tanpa iman. Tiada kuasanya. Hanyalah usaha manusia. Percayakan kepada Tuhan. Ketika kita pecahkan roti, percayakan tangan tidak terlihat, tangan berlubang paku itu yang memultiplikasikan menjadi 5.000 orang makan. Maju dengan iman. You must have faith in God. Iman itu tidak boleh bertahan. Iman itu harus maju. The best defense is offense. Pertahanan yang terbaik adalah menyerbu. Ini bukan berarti gegabah atau terburu-buru. Sekali lagi, sebelum nomor 3, ada nomor 2 dulu. Persiapkan diri, berarti ada tanggung jawab kita. Ada ketertiban. Karena Allah kita itu bukan sumber kekacauan. Dia selalu tertib. Kita diajari patuh, mengikuti peraturan, melakukan bagian. Tapi jangan berhenti di perbuatan. Nomor 3 itulah goalnya. Di situ miracles-nya, mujizatnya. Maju with faith dengan iman. Itulah tangga tuaianmu
di masa depan. Lihatlah sekelilingmu, keluar dari guamu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Kalau Yesus berkata, I'll be there for you. Tapi di online ini, Immanuel, Yesus beserta. He loves you. He cares for you. And He's able to touch you right now. Dan Dia sanggup untuk menjamah Anda sekarang. Di mana Anda berada. Menjawab kebutuhanmu. Menyembuhkan yang sakit. Menguatkan yang lemah. Dan memberi iman kepadamu untuk melangkah. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk mengurapi kita dengan pengurapan yang lebih besar. Haleluya.